Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita mau bahas tentang soal tata nama hidrokarbon ya. Dengan berbagai jenisnya, kita akan bahas sekarang. Oke, kita langsung aja ya. Untuk soal yang pertama, nah, kalau bentuknya seperti ini, namanya apa? Oke, jadi teman-teman perhatiin dulu. Hidrokarbon itu kan jenisnya ada 3 ya. Ada alkana, ada alkena, dan ada alkuna. Oke, ini jelasin dikit dulu ya, mana tahu teman-teman ada yang lupa nih. Jadi ada alkana, ada alkena, dan juga ada alkuna. Oke, bedanya sini ya, ana, ena, una. Kalau ana, ini dia ikatannya tunggal, kalau ena ikatannya rangkap 2, sedangkan kalau una, ini rangkap 3. Oke, nah kalau untuk dia tata nama alkana, kita harus cari rantai terpanjang, ya, baik itu lurus, pokoknya dia harus lurus yang paling panjang. Tetapi kalau untuk ana sama ena, untuk ena sama una, ya, kalau kita mau cari rantai terpanjangnya, di dalam rantai terpanjangnya itu harus ada ikatan rangkapnya. Begitu ya. Oke. Sekarang kita perhatikan deh, yang ini ada ikatan rangkap. Nah, berarti yang ini harus termasuk ke dalam rantai terpanjangnya. Oke, contoh. Kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini yang nomor satunya. Jadi kita misalkan dari sini ya, rantai terpanjangnya yang ini. Oke, nah terus kalau ada ikatan rangkap ya sama ada cabang, ini kan berarti cabangnya. Jadi yang di luar rantai induk itu adalah cabang. Jadi ini cabang. Nah, kalau ada rangkap sama cabang, yang paling prioritas adalah yang rangkapnya. Artinya rangkap harus dapat nomor paling kecil. Begitu ya. Kalau nomor 1 dari sini, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi rangkapnya itu memiliki nomor lebih besar. Tetapi kalau kita mulai dari kanan, ya, nih nomor satunya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini rantai terpanjangnya nih. Ya kan, ada 7. Jadi di sini rangkapnya itu posisinya kan di antara 1 dan 2 nih. Ya kan, di antara atom C yang pertama dan yang kedua. Dan kita ambil nomornya itu adalah yang paling terkecilnya. Berarti ikatan rangkapnya itu terdapat pada AC yang pertama. Oke. Terus untuk penulisan nama, kita tulis pertama posisi cabangnya. Itu di nomor berapa? Oke, setelah itu baru kita sebutin nama cabangnya apa. Nah, untuk cabang, cabang namanya itu sesuai dengan alkana. Misal, kalau C1 kan namanya metana ya. Nah, tetapi kalau dia cabang, berarti satu H-nya itu berkurang karena membentuk ikatan. Jadi nanti namanya tinggal ganti kata ana itu menjadi il. Makanya cabang itu sering juga disebut dengan alkil. Oke, jadi misal nih, metana, ini kan kalau C-nya 1 ya. Nih, metana. Tetapi kalau dia sebagai cabang, jadi ganti ana menjadi il. Jadi cabangnya namanya metil. Oke, nah ini C-nya ada 2. Oke, 2 itu kan etana ya. Berarti cabangnya ini jadi etil. Ini C-nya 1, ini berarti metil. Ini juga metil. Oke, cabang kita ini ada 3, tetapi jenisnya cuma 2 ya. 2 metil, 1 etil. Nah, sesuai dengan alfabet, E duluan dong, ya kan, daripada M-nya. Nah, M etil ini terletak pada atom C yang keempat. Berarti kita tulis dulu nih. 4, oke, antara angka dengan huruf kasih strip ya. 4 metil. Nah, setelah itu cabang yang kedua. Oh, sorry, bukan metil ya. 4 etil. 4 etil. Oke, strip. Nah, ini metil ada 2 nih. Ya kan? Metil ada 2. Sebutin angkanya dua-duanya. Di angka 4 ada metil. Di angka 6 ada metil juga. Nih, dari angkanya kan kita tahu nih bahwa ada 2, satu di nomor 4, satu lagi di nomor 6. Nah, kalau dia cabangnya sama dengan nama yang sama, kasih awalan. Jadi kalau dia 2 berarti di, kalau 3 dia tri, kalau 4 dia tetra, demikian seterusnya. Oke, berarti namanya adalah dimetil. Jadi di ini menunjukkan bahwa metilnya ada 2 ya, yaitu di posisi 4 sama 6. Setelah kita selesai buat cabang, baru kita tunjukin posisi rangkapnya di nomor berapa.
Ini kan di antara 1 dan 2 ya, berarti kita ambil angka paling kecil, berarti dia 1. Setelah itu, kita sebutin jumlah rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya adalah 7. Ya, kalau di alkana kan 7 itu namanya heptana ya. Oke, itu kalau tunggal. Nah, di sini ada rangkap 2, berarti dia ena. Nah, ganti ana menjadi ena. Jadi namanya heptena. Oke, bisa ya? Begitu ya. Oke, lanjut lagi untuk soal yang kedua. Nah, ini sama nih, masih ada ikatan rangkap 2-nya. Jadi yang pertama, cari rantai terpanjang dulu ya. Oke, dan ikatan rangkapnya harus masuk nih di dalamnya. Contoh, kalau misalkan kita buat dari sini, ya kita hitung dulu ya, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya, 6 nih kalau dia ke bawah. Hapus dulu. Kalau kita buat dia lurus ke sini, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Kalau kita tarik dia ke bawah, ya kan? Ke sini. Nah, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang ini nggak ikut ya. Ya, ini. Nah, ini kan, jadi kita cari yang paling terpanjangnya itu, atom C-nya itu masih berikatan ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama saja. Berarti rantai terpanjangnya adalah 7. Ya, ingat ikatan rangkapnya harus masuk. Nah, kalau misalkan nih teman-teman pilihnya seperti ini. Dari sini, ya kan? Terus ke bawah sini nih. Nah, coba dihitung C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini lebih panjang nih. Nah, tapi ini salah ya. Kenapa? Karena senyawa ini dia memiliki ikatan rangkap 2-nya. Jadi di dalam ikatan rangkap 2-nya, rantai terpanjangnya itu harus ada ikatan rangkap 2-nya. Begitu ya. Jadi yang tadi yang benarnya itu adalah yang 7. Yang ini dia. Jadi di dalam rantai terpanjang ada ikatan rangkapnya. Seperti ini. Oke, nah seperti yang tadi, ikatan rangkap berarti harus dapat nomor paling kecil. Rangkap di sini berarti nomor satunya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di luar dari itu adalah di luar dari itu adalah cabangnya. Berarti ini 1, ini yang kedua, nah ini yang ketiga. Oke, nah kita buat dulu nih namanya. Ini kan ada 2 C-nya, berarti namanya jadinya etil. Ini 1 C-nya, berarti ini metil. Ini C-nya ada 3, ingat ya ini lurus nih. Jadi ini kalau posisi CH3 di sini sama aja dengan seperti ini. Ini berarti ada 3, berarti jadinya propil. Oke, seperti aturan yang tadi, kita tulis cabang dulu ya, tapi posisi cabangnya dulu sesuai dengan alfabet. Ini E, M, P. Berarti E-nya dulu dong, ya kan? Berarti di nomor 5. Jadinya 5 etil. Nah, di nomor 5 ada juga antara M sama P, sesuai dengan alfabet kan M dulu ya. Berarti dia M-nya di nomor 5. Berarti 5 metil. Setelah itu di nomor 3 ada propil nih. 3 propil. Nah, karena ini ada rangkap, berarti kita tulis dulu posisi rangkapnya di nomor 1. 1, ini rantai terpanjangnya ada 7, seperti tadi, heptana, jadinya heptena. Oke, paham ya? Oke, lanjut lagi. Sekarang perhatikan, ada rangkapnya enggak ya? Nah, ini ada rangkap 3 nih. Oke, sama aturannya dengan rangkap 2, harus rantai terpanjangnya itu ada ikatan rangkapnya. Oke, kita cek nih. Kalau kita buat lurus, nih, berarti kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita hapus. Ingat lurus ada 7 ya. Atau kita mulai dari sini. Tapi masih lurus. Nih, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lebih panjang. Kalau misalkan kita mulai dari sini, tetapi kita turun ke bawah. Nah,
Ini kan masih berikatan ya yang ini, atom C semuanya. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita hitung nih berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang paling panjang lagi. Ya, jadi nggak mesti lurus, bisa belok-belok selagi atom C-nya masih saling berikatan. Kayak gitu ya. Nah, posisi rangkap kita ada di sini. Jadi kalau kita hitung yang lebih kecil kan berarti dari sini ya. Kalau dari sini dia kejauhan. Berarti nomor satunya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di luar dari itu semuanya adalah cabang. Nah, ini masing-masing CH3 kan berarti namanya metil ya, nggak ada etil. Berarti jenis cabang kita cuma ada satu yaitu metil. Nah, yang membedakan itu adalah posisinya di nomor berapa aja. Sekarang kita susun dari angka yang paling kecil ya. Di nomor 2 ada, kita tulis 2. Di nomor 3 ada 2 ini ya, ini satu, ini satu. Nah, kalau dia mengikat di atom C ya, yang sama mengikat ada 2 cabang, kita tulis 2 kali. Ya, jadi kita tulis nih 3. Nah, 3 yang ini berarti cabang ini. Satu lagi kan di atas ya, tulis lagi 3-nya. Nah, begitu ya. Terus yang posisi sebelah sini kita udah buat posisi cabangnya. Di sebelah sini di nomor 7 ada. Di nomor 8 ada. Nah, udah selesai ya. Ada lagi. Terus cabang kita kan jumlahnya ada 5. Nah, kalau 5 itu berarti kasih awalan penta. Ya, penta. Nah, cabang kita namanya metil. Berarti pentametil. Oke. Nah, di sini ada rangkap 3. Rangkap 3-nya posisi di antara atom C keempat sama yang kelima, berarti kita tulis yang paling kecil ya. Berarti 4, ini ada 10, hati-hati rangkap 3 akhirannya una. Berarti kalau dia dari alkana kan kalau 10 itu dekana ya. Jadi karena dia rangkap 3, ganti ana menjadi una. Jadi namanya adalah dekuna. Oke, bisa ya? Oke, lanjut lagi. Nah, kalau ini gimana? Ini juga sama ya, seperti yang tadi. Kita cari rangka terpanjangnya. Ingat, rangkapnya harus ikut. Oke, jadi nggak mesti lurus, bisa belok-belok. Oke, jadi kalau misalkan kita mulai dari sini, oke, sini bisa. Oke, kita coba ya. Kalau kita mulai dari sini deh. Nah, lurus nih. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita mulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih kecil ya. Berarti dia benar dari sini. Jadi ada 7 ya. Nah, posisi rangkap di sini nih. Karena kan dia sini berarti nomor 1 dari sini. 2, 3, 4, 5. Oh, sorry, ini belum ketinggalan. Ini 4, 5, 6, 7. Berarti cabang, oke ini satu kesatuan ya, ini dihitung 2, ini juga ke atas 2. Nah, kalau dia 2 kan berarti namanya metil, etil ya. Ini C-nya 1 berarti ini adalah metil. Nah, sesuai dengan alfabet, berarti kita tulis etil dulu. Ini nomor 4. Nah, di posisi nomor 4 ada etil nih. Di bawahnya juga ada. Berarti kita tulis 2 kali. 4,4. Nah, etil kita ada 2. Kalau dia ada 2 yang sama, berarti kasih awalan di. Berarti namanya dietil. Setelah itu M. Nah, posisinya di nomor 6. 6 metil. Setelah itu posisi rangkap, yaitu di nomor 1. Perhatikan rantai terpanjang kita 7, karena ini rangkap 2 berarti akhirannya enak. Berarti jadinya heptena. Saya Oke, nah untuk ini teman-teman coba aja sendiri ya. Nanti kalau misalkan teman-teman udah bisa, nanti buat di kolom komentar jawabannya. Oke, caranya sama. Nah, kalau ini nih, nah ini penyingkatan. Kalau yang tadi kan udah buat rumus struktur nih, ini disingkat. Terus cara buat namanya gimana? Berarti kita harus uraikan dulu, ya. Nih, ini kan ada CH3 2 kali. Hati-hati, kalau untuk kita buat rumus struktur, harus memenuhi aturan oktet. Ya, semuanya harus 8 nih elektronnya. Jadi CH3 misalnya kita buat gini.
CH3, CH3, terus di sini CH. Nah, ini salah. Kenapa? Karena atom C yang di sini dia udah berlebih, udah 10. Ingat, atom C itu dia mengikat ikatannya ada 4. Kalau ini kan berarti udah 5 ya. C yang ini di sini ada 3H, berikatan dengan 3H, 4, 5. Nah, udah berlebih. Ya, jadi CH3 itu nggak mungkin berada di tengah-tengah. Jadi dia selalu di pinggir. Oke, jadi artinya ini CH yang ini itu mengikat 2 CH3. Ya, kita tulis dulu CH-nya. CH mengikat 2 CH3. Oke, kita buat di sampingnya 1 deh. CH3. Nah, satunya lagi kita mau buat di atas atau di bawah, terserah. Oke, kita misalkan kita buat di atas nih. Nah, selesai yang bagian ini. Terus di sini CH3-nya, CH2-nya ada 3 kali. Ya udah, kita buat di sini sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Terus lanjut CH. Nah, di sini CH. CH ini dia mengikat C2H5-nya sebanyak 2 kali. Oke, kita uraikan dulu ya. Jadi kan kalau C2H5 ya, ini kalau diuraikan maksudnya itu kita buat C-nya masing-masing 1. Ini kan 2 nih. Nah, kita buat bawah 1 CH2, 1 CH3. Begini. Oke. Jadi ini ada 2 nih. Oke, kita buat 1 di sebelah kanannya deh. Berarti di sini CH2, CH3. Nah, satunya lagi kita mau buat di bawah aja. Oke. Jadi seperti ini. CH2, CH3. Bisa ya? Nah, setelah kita tahu seperti ini, baru kita tulis. Kita cari rantai terpanjangnya. Kalau lurus, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak kalau dia bengkok ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama saja, oke. Jadi kita bisa buat lurus, bisa juga buat bengkok, selama atom C-nya yang paling terpanjang. Oke, nah ini dia. Sekarang kita mau buat nomor. Hati-hati. Ini kan ana ya. Jadi kalau ana, kalau dia alkana, kalau dia tunggal, yang paling prioritas itu adalah posisi cabangnya. Kita harus membuat cabangnya itu dapat nomor paling kecil. Oke, berarti ini kan kalau kita hitung ya 1, 2. Nah, di nomor 2 nih. Tetapi kalau kita dari sini, 1, 2, 3, di nomor 3 dia. Oke, berarti kita mulai dari sini. Berarti nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah ini dia nomor 6 posisinya. Dan ini adalah etil. Ini adalah metil. Ya, sesuai dengan alfabet berarti etil dulu dong. Di nomor 6. Berarti 6 etil, ini di posisi nomor 2, 2 metil, terus ini dia 8, 8 itu oktana. Oke, ini dia. Nah, untuk yang ini, oke, ini contohnya, teman-teman juga bisa jawab nanti di kolom komentar ya. Caranya sama saja, diuraikan dulu, baru ikutin aturan penamaannya. Bisa ya? Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kalau misalnya kita disuruh buat rumus struktur, namanya udah disebutin. Kalau tadi kan strukturnya ada, kita disuruh buat nama. Sekarang kebalikannya. Oke, kalau seperti ini, kita kerjanya dari belakang. Kita lihat rantai terpanjangnya dulu. Ya, oktana. Oktana kan C-nya ada 8 ya. Ini anak, berarti semuanya ikatannya tunggal. Kita buat dulu nih 8. Oke. Kalau ini sih kalau teman-teman mau buat lurus bisa ya, atau mau buat bengkok juga bisa. Ya, ini 5, 6, 7, 8. Setelah buat rantai terpanjangnya, baru buat nomor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mau dari kanan juga nggak masalah ya. Terus sisihkan, nih di nomor 4 ada isobutil. Nah, isobutil itu bentuknya bagaimana ya? Gitu ya. Jadi isobutil itu, nih teman-teman ingat ya bentuknya. Di sini ada CH2, oke. Terus di sini CH, ini CH3, ini CH3. Nah, yang ini ikatannya ke rantai terpanjangnya ya. Oke, ini di nomor 4. Kita buat di sini nih.
berarti ini CH2, ya, CH2 yang ini ya. Terus kalau kita buat ke bawah, ini CH, di sini ada CH3, nah di sini ada CH3-nya. Oke, ini isobutilnya. Terus di nomor 2, 2, 3, 5 ada metil, metil C-nya 1. Di sini ada metil C-nya 1, di atas juga ada 1. Ada 2 kali kan? Terus di nomor 3 ada metil. Di nomor 5, oke kita taruh atas saja, ada metil. Oke, jadi atom H-nya nggak usah dilengkapi dulu. Nah, sekarang baru kita lengkapin H-nya. Ingat ya, masing-masing C itu dia memiliki ikatannya 4. Nah, ini kan baru 1 nih, berarti selebihnya dia mengikat berapa atom H? Oke, good, ada 3. Berarti di sini H3. Yang ini udah pas 4 kan? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti nggak punya H lagi. Yang ini baru 1, berarti selebihnya ada 3H. Yang ini juga sama, yang ini juga sama. Kalau yang ini kan baru 1, 2, 3, berarti dia punya 1H. Yang ini juga sama, baru 3, punya 1H. Yang ini juga 3, punya 1H. Ini 1, 2, berarti di sini H2, di sini 2. Nah, begini dia. Oke, bisa ya? Nah, begitu caranya. Ya, oke, sekarang kita coba yang nomor 2-nya. Dengan cara yang sama. Nonana. Kalau nonana itu C-nya ada 9, benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Terus di nomor 5 ada butil. Ingat, kalau dia ada kata iso, berarti bentuknya seperti ini. Tetapi kalau dia cuma butil, berarti itu lurus ke bawah. Ya, di nomor 5 ada butil itu berarti dari butana ya, yang C-nya 4. Berarti 1, 2, 3. Kalau mau buat di garis ini juga nggak apa-apa. Itu sama aja lurus. 4. Terus di 4 sama 5 ada di etil. Ada etil. Berarti di nomor 4 ada etil ya. Etil itu kan berarti C-nya 2. 1, 2. Di nomor 5-nya juga ada etil. Berarti kita buat di atas nih. 1, 2. Terus di nomor 2 dan 3-nya ada metil. Berarti kan 1 ya. 1, di sini 1. Oke, bisa ya. Nah, tinggal lengkapin aja hanya seperti yang tadi. Hanya 3, hanya 3. Ini udah 3, berarti tinggal 2. Tinggal 1, ini juga 1 lagi. Ini 3. Ini udah ada 3 ya, 1, 2, 3, berarti tinggal 1H, ini ada 2, tinggal 2, ini 3. Oke, begitu seterusnya ya. Nah, untuk yang ini, teman-teman bisa coba sendiri ya, yang 3 dan 4 nanti digambarin. Oke, nah untuk gambar sek butilnya, ya, untuk sek butil, teman-teman bisa buat seperti ini. Butil C-nya 4, nah posisinya bedanya sama yang ini ya, ini. Jadi ini CH. Hati-hati, ini kan CH3. Ini CH. Oke, terus di sini itu ada CH2, ada CH3. Nah, di sini CH3-nya. Oke, beda seperti yang ini. Jadi yang terikat langsung ini adalah CH2. Tapi yang terikat ini di rantai dopnya adalah CH-nya. Oke, itu sek butil. Yang satu lagi adalah ters butil, yang ini. Oke, kalau dia ters butil, C yang ini yang terikat ya. Jadi dia ada 4. 1, 2. Nah, ini CH3, ini CH3, ini CH3. Yang ini yang terikat pada rantai induknya. Oke, yang 2 lagi teman-teman coba dulu ya. Caranya sama. Oke, next. Yang ini juga sama nih, seperti yang tadi. Rantai terpanjangnya dicari. Oke, yang ini juga. Nah, kalau ini gimana? Oke, kita lihat dulu ya. Sama seperti yang tadi, cari yang paling panjang. Nggak mesti lurus ya, bisa belok-belok. Misal, kita mulai dari atas. Atas, nah turun lagi nih. Kalau kita buat ke sini, kita buat ke bawah. Oke, yang ini coba kita hitung dulu. Hop, nih Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Kalau kita buat kemana lagi nih? Kalau ke bawah sini deh. 1, 2, 3, 4, 5. Masih mending 6. Kalau sini 1, 2, 3, 4. Masih 4. 1, 2, 3, 4, 5. Masih 5 nih.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia 6. Oke, jadi sama aja ya dari sini tadi ke atas sama 6. Nah, nomor satunya dari mana? Ya lihat paling cabang yang paling banyak. Kalau kita mulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti posisi cabang kita ada di nomor 3, di nomor 3, di nomor 4, di nomor 4. Oke, sama saja ya. Berarti cabang kita ada di nomor 3 sama 4. Di nomor 3 ada etil. Ada etil juga di nomor 4. Ada metil di nomor 4-nya. Ada metil juga di nomor 3-nya. Oke, berarti cuma 3, 4. Berarti di nomor 3 sama nomor 4, hati-hati sesuai dengan alfabet ya. Berarti etil dulu. Ada 2 etilnya, berarti di etil. Nah, baru metil. Sama posisinya di nomor 3, 4 juga. 3, 4 di metil. Nah, sekarang rantai terpanjangnya ada 6. 6 itu adalah heksana. Oke, jadi teman-teman harus hafalin dari C1 sampai C10 atau mungkin dari C1 sampai 20. Begitu ya. Oke, nah yang ini juga sama cara rantai terpanjangnya. Ini juga. Nanti teman-teman coba dulu sendiri ya. Oke, kalau yang tadi bisa dicoba dulu. Nah, kalau ini hati-hati. Yang jadi rantai terpanjang itu adalah C-nya saja. Tidak ikut H. Ya, kita coba nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalau dilurus. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini lurus ya. Ada 8 ya. Nih, oke. Sekarang kita lihat cabangnya yang paling banyak posisinya sebelah kiri atau kanan ya. Kalau dari kiri 1, 2, 3. Nah, cabang dimulai dari nomor 3. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Nah, cabang juga ada di nomor 3. 3 di nomor 4 juga ada 2 ya. Di nomor 5 juga ada 2. Nah, berarti sama saja ya. Bisa dari kiri dari kanannya. Oke. Tapi kalau ini kan ini propil ya kalau jadi cabang ya. Ini propil sedangkan ini kan metil nih. Nah, kalau sesuai dengan alfabet berarti kita tulis M dulu dong. Oke, jadi kita mulai dari sini aja karena kiri kanan sama aja nomornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini cabang. H bukan cabang ya. Hati-hati. Ini cabang, ini cabang, ini cabang. Berarti di nomor 2 ya, yang kita lihat metil dulu ya. Karena jenis cabang kita ada 2, yaitu metil dan propil. Di nomor 2 ada 1, tulis 1 kali. Di nomor, bukan di nomor 2, di nomor 3. Nih, mulai dari sini kan, ada 1 nih. Di nomor 4 ada 2 nih, 1, 2. Berarti tulis 4-nya 2 kali. Di nomor 5 ada 2 juga, tulis 2 kali. Di nomor 6, ada nggak nih? Nggak ada ya, ini H, hati-hati. Berarti metil kita ada 5. Kalau 5 berarti kasih awalan penta. Ya, pentametil. Nah, seterusnya di nomor 6 itu ada propil. Berarti 6 propil. Ini ada 8 berarti oktana. Oke, nah kalau kita misalkan mulai dari si nomor 1 nih, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti malah angkanya paling gede. Jadi dia benarnya seperti ini. Ya. Oke, nah bagaimana kalau dia dalam bentuk skeletal? Jadi nggak kelihatan atom C sama H-nya. Oke, caranya sama saja seperti yang tadi. Ya, cari rantai terpanjang. Karena dia ada rangkap berarti kita cari rantai terpanjang yang ada di kata rangkapnya. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman kasih clue dulu deh. Kalau satu garis lurus, ya artinya itu ada 2 C. Satu di sini, satu di sini. Jadi dia nggak nulis aja atom C-nya. Atom H-nya nggak lagi. Ya, berarti kalau seperti ini, berarti di sini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, di sini 1, di sini 1, ini 1, ini. Ya, itu maksudnya. Ya. Nah, berarti rantai terpanjangnya gimana? Nah, ini ada rangkap nih.
Berarti kan harus sesuai ada rangkapnya dong. Kalau kita mulai yang ini deh, lurus ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau lurus. Kalau kita ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lebih banyak. Nah, berarti dia yang ini kita pilih. Oke. Nah, terus ini ada rangkap nih. Nah, ya rangkapnya harus dapat nomor paling kecil ya. Kalau kita mulai dari sini, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti rangkap posisi nomor 4. Kalau dari atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti bakalan dapat nomor 5 dong. Berarti kan yang lebih kecil dari sini. Ya. Berarti kita buat nomor dulu. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, ini 6, ini 7, 8, 9. Oke, berarti yang ini adalah cabang. Ada 1 ini. Yang ini ada 2 kan? 1, 2. Berarti ini cabang. Berarti yang 2 ini adalah etil. Yang ini adalah metil. Oke, paham ya? Berarti sesuai dengan alfabet di nomor 6 ada etil. Ada metil di nomor 7. Nah, setelah itu posisi rangkap ada di nomor 4. Berarti 4, ini ada 9. 9 itu kan nonana ya, karena ini rangkap 2 berarti nonena. Oke, saya. Nah, sini juga sama. Kalau kita buat lurus, di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah juga 8. Berarti benarnya ke sini ya. Oke. Nomor satunya kita misalkan dari sini deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang ini cabang, ini cabang, ini cabang, ini cabang. Sini kan ada 1 nih. Ini ada 1. Ini ada 1. Ini berarti ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, hati-hati ini nggak lurus. Berarti yang ini adalah apa? Yes, benar sekali. Ini isopropil. Ini cahaya 1, berarti ini etil. Kalau yang ini sama, ini juga 1, berarti ini metil. Ini juga 1, berarti ini metil. Oke, ada metil, 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 dan ini isopropil. Hati-hati. Iso itu cuma bentuknya aja. Tetap aja alfabetnya kita lihat dari kata propilnya. Namanya ya. Berarti antara M sama P berarti M dulu ya. Kita tulis M-nya posisi nomor berapa aja. Disusun dari paling kecil ya. Di nomor 2, terus di nomor 6, di nomor 7. Nah, ada 3 nih. Berarti 3 kan tri ya. Tri. Nah, metil. Di nomor 5 ada isopropil. Berarti 5 isopropil. Nah, ini rangkap 3 ya, ada 3 garis. 1, 2, 3. Antara 3 sama 4 berarti kita pilih nomor 3. Berarti 3. Nah, ini ada 8. 8 berarti akhiran 8 itu kan oktana ya. Berarti kita ganti jadi una. Berarti namanya oktuna. Bisa ya? Oke. Nah, untuk yang ini kata lengkapnya ada 2. Gimana lagi nih? Oke. Tetap ya, kalau ada ikatan rangkap, kita harus masukin ikatan rangkapnya. Berarti, kita mulai. Kalau lurus dulu nih, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Oke, kalau dia lurus. Kalau kita buat dari atas, jadi misalnya ada satu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 9 nih. Oke, berarti ini cabang, ini cabang, ini cabang, ini cabang, ini cabang. Oke, cuma satu-satu ya semuanya ya. 1, 1, 1, 1, 1. Berarti cabang kita cuma metil. Di nomor berapa aja? Di nomor 2, di nomor 3,
di nomor 5, di nomor 6, di nomor 7. Ada 5, berarti awalannya penta. Cabang kita namanya metil. Nah, sekarang posisinya rangkap kita ada 2. Di antara 3 dan 4, berarti kita pilih nomor 3. 6, 7, kita pilih nomor 6, karena paling kecil ya. Nah, ada 2, berarti kata kasih awalan di. Tetapi di-nya itu nanti sebelum kata enak. Oke, ini kan ada 9 ya. Berarti kita buatnya dulu 9, nona. Nah, seharusnya kan kalau dia 9 kan nonana, nonana. Nah, kita ganti, kan seharusnya kan kalau dia 9, kalau rangkap ya, no, ne, nah. Ingat, rangkap itu diketik dengan kata enak, ya, enak ya. Di sini rangkap kita ada 2, berarti sebelum kata enak kita aksi awalan di, karena jumlah rangkap kita ada 2. Berarti namanya no, na, di, enak. Di, karena ada 2 rangkapnya, enak itu karena dia rangkap 2. Ini dia namanya. Ya, nona di enak. Nah, tuh. Terus kalau misalkan nih ada siklik. Siklik itu dia kalau bentuk kayak lingkaran ya. Jadi semua atom C-nya itu dia berikatan. Kalau ini dia namanya alifatik karena lurus. Jadi misalnya nih atom C yang pertama sama atom yang C yang terakhir itu nggak ketemu, nggak berikatan. Kalau ini kan dia berikatan. Ya, namanya sama saja. Nanti cuma kasih awalan siklo aja di depannya. Karena itu menunjukkan bahwa bentuknya itu adalah dalam bentuk siklik. Ya, nah ini sama ini kata rangkap nih, kata rangkap. Terus ini ada cabang ya, cabang. Ini metil, ini etil, ya kan? Nah ini ada rangkap. Ingat rangkap harus posisi lebih paling kecil. Oke, kalau kita mulai nomor 1 ke sini, 1, 2, oke lah rangkap dapat nomor 2, nomor 1. Tetapi posisi cabangnya kan berarti nanti jadi besar ya, kan? Jadi kita harus kalau bisa sama-sama dapat nomor kecil antara cabang dengan rangkapnya. Berarti kita mulai nomor 1 dari sini dulu deh. 1, nah 2. Untuk penomorannya kalau dia siklik nggak ada aturan ya, misalkan harus arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, enggak. Oke, jadi kita cari nomor paling kecilnya. Berarti 1, 2, ini 3, 4, 5. Nah, cabang kita dapat nomor 2 untuk metil, 3 untuk etil. Kalau kita buat berlawanan arah jarum jam. Tetapi kalau kita buat dari sini, ya nanti metil kita bakal dapat nomor 4. Kayak gitu, kalau mulainya, ini kalau kita mulai dari sini ya, 1, berarti oke lah nomor 1. Tetapi nanti ini dapat nomor 5. Ya, jadi kita paling kecil. Oke, sesuai dengan alfabet, berarti etil dulu dong. Di posisi nomor 3. 3 etil. Nah, ini di posisi nomor 2. 2 metil. Oke. Nah, ini posisinya di nomor 1 nih. 1. Karena dia dalam bentuk siklo, ya. Ini berarti buat depannya siklo. Oke, kita tulis ke bawah dulu. Dia nggak cukup space-nya. Oke, siklo. Ingat ya, harus ada kata siklo. Ini ada 5. 5 kan penta ya. Ya, karena ada rangkap berarti pentena. Jadi siklopentena. Nah, posisinya di nomor 1. Paham ya? Oke. Terus, nah, kalau ini nanti teman-teman bisa buat sendiri ya. Sama seperti tadi aturannya, kalau ada rangkapnya 2, berarti kasih awalan di sebelum kata enanya. Kalau ada 3, kasih awalan tri. Oke. Nah, gimana kalau dia di dalam perikatan senyawanya itu rumus strukturnya ada 2 jenis ikatan? Ada rangkap 2 dan ada rangkap 3. Oke, kalau ini beda lagi nih. Nah, kalau seperti ini, yang lebih prioritas itu adalah ikatan rangkap 2-nya ya, rangkap 2. Oke, daripada rangkap 3-nya. Ini rangkap 2. Sebelah sini, ini rangkap 3. Berarti kita mulai dari sini nomornya. Ya, ini C yang pertama, 2. Ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti ini kan ada 1C, ada 1C, berarti cabang namanya adalah metil. Dari metilnya di posisi nomor 4 sama 6. Berarti 4,6 karena ada 2 berarti kasih awalan di, cabangnya adalah metil. Berarti di metil. Nah,
Terus posisi rangkap 2-nya itu nomor 2, strip 2. Ini ada 9. 9 berarti kan nonana ya. Oke, buat tulisnya nonen. Nonen ya, nonena. Kan kata ena ya, nonen. Nah, terus posisinya selanjutnya rangkap 3-nya itu nomor 7. Berarti 7 rangkap 3 itu adalah una. Oke, jadi nggak disebutin lagi jadinya oktuna enggak. Kalau kamu sebutin lagi di sini oktuna, berarti nanti jadinya jumlah objeknya jadi 18. Padahal ini cuma ada 9. Oke. Nah, saya rasa cukup sekian dulu untuk tata namanya dan jenis-jenisnya udah banyak ya. Nanti teman-teman latihan aja dan yang tadi yang belum dijawab itu teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Oke, demikian dulu. Bye-bye.